Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih dimampukan Tuhan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu keempat di tahun 2021 saat ini. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kudus dalam surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua sehingga kami boleh dimampukan untuk datang beribadah kepadamu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami pada saat ini. Tuhan, kami memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar ibadah kami boleh jadi dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kakak-kakak layan dan rekan-rekan taruna, bacaan litani berbalasan terambil dalam Amsal 3 ayat 11-14 sebagai berikut.
Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3 ayat 15-18 yang berbunyi, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Adik-adik taruna dan kakak-kakak layan terkasih, tibalah saatnya kita akan membacakan ayat firman dan mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh kakak Eva. Untuk itu, mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan membacakan ayat firman-Mu dan akan mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh kakak Eva. Kiranya Engkau mau berkati kakak Eva dan juga kami yang akan mendengarkannya. Biarlah Engkau mau karuniakan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu ini dengan benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak layan dan rekan-rekan taruna, pembacaan firman terambil dari Matius pasalnya ke-8 ayatnya yang pertama hingga ke-4 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Matius 8 ayat 3-4 yang berbunyi, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Shalom adik-adik taruna. Semoga kita semua tetap bersemangat, tetap sehat ya untuk mengikuti ibadah. Walaupun hanya melalui virtual. Mari adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita hari ini yang terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang berbicara tentang seorang penderita kusta yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat orang yang berpenyakit kusta atau penyakit lepra ini. Penyakit ini adalah penyakit kulit, di mana keadaan kulit penuh dengan luka sampai bernanah dan mengeluarkan bau yang busuk. Menyeramkan ya adik-adik. Penyakit kusta ini juga dapat menular melalui udara. Karena keadaan mereka seperti itu, mereka sulit untuk hidup bebas atau sulit bersosialisasi dengan orang lain. Jadi keadaan mereka penuh dengan keterbatasan, menderita lahir dan batin. Karena secara fisik badannya penuh dengan luka, bernanah dan berbau, pasti perasaan mereka juga sangat malu. Seperti saat ini adik-adik semua pasti sudah tahu dengan virus corona. Virus ini juga menakutkan, dapat menular.
membuat kita semua harus melakukan aktivitas di rumah, bersekolah dari rumah, beribadah dari rumah, agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Dengan kondisi seperti ini, kita harus sadar betapa pentingnya hidup sehat. Sering memakai hand sanitizer, pergi kemana-mana selalu diukur suhu tubuh. Pokoknya yang paling penting yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, yang biasa disebut 3M. Itulah yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sama-sama kita melihat bacaan kita saat ini pada ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Dia datang kepada Tuhan Yesus, memberanikan diri, menghampiri Tuhan Yesus. Setelah itu dia sujud. Dia menyembah. Artinya dia datang dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, mau merendahkan hati, memohon kepada Tuhan Yesus, karena dia percaya betul dan yakin sepenuhnya akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup memberikan dia kesembuhan dari penyakit kustanya pada saat itu. Orang kusta ini menyerahkan sepenuhnya akan kesembuhannya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dia tidak memaksakan Tuhan Yesus untuk mengikuti kemauannya atau keinginannya, karena dia yakin dan dia percaya akan kuasa Tuhan yang melebihi kuasa apapun di dunia ini. Jadi adik-adik sekalian, kita harus berani datang, berbicara kepada Tuhan Yesus untuk mengungkapkan apa yang adik-adik inginkan, apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik impikan atau harapan adik-adik, karena dialah Tuhan kita yang punya kuasa di langit dan di bumi, yang kita sembah siang dan malam. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus dan kita sabar untuk menanti kehendak Tuhan atau jawaban Tuhan Yesus. Kalau belum terjawab atau tidak terwujud, adik-adik jangan marah atau kecewa, tetapi tetap bersyukur sambil kita belajar melihat dan mengerti apa yang Tuhan Yesus kehendaki buat adik-adik sekalian. Adik-adik harus percaya kehendak Tuhan dan tetap bersyukur. Itulah yang harus kita lakukan. Di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang kusta itu pun sembuh. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dengan kuasanya dia melakukan mujizat. Hanya melalui firman-Nya orang kusta itu pun sembuh. Dan Tuhan Yesus menjamah. Tuhan Yesus berbelas kasih. Dia menyatakan kasih karunia-Nya. Dia tidak jijik, tidak menjauhi orang kusta yang berbau busuk itu, tapi dia mau menolongnya karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bagaimana dengan kita adik-adik taruna? Jadi mari kita saling mengasihi, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita, bukan menjauhi. Khususnya seperti saat ini di masa pandemi COVID-19 dan cuaca yang tidak bersahabat, marilah kita saling mengasihi dengan orang yang berada di sekitar kita. Salah satunya yang bisa kita lakukan saat ini yaitu menahan diri untuk tetap berada di rumah.
melakukan aktivitas di rumah, menghindari kerumunan. Tetapi kita juga bisa berbagi dengan apa yang kita miliki, seperti berbagi sembako, makanan, atau pakaian yang masih layak untuk dipakai, atau berbagi kasih sayang dengan melalui HP. Kita dapat memberikan support, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan saling mendoakan. Ya adik-adik, ayat yang selanjutnya, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Pada ayat ini Tuhan Yesus mau supaya penderita kusta yang mengalami mujizat kesembuhan itu tidak fokus pada kesembuhan yang dia alami, tetapi yang sebenarnya harus kepada Tuhan Yesus yang membuat mujizat, yang sudah memberikan kasih karunia-Nya, supaya kesembuhannya dapat menjadi berkat buat semua orang. Karena biasanya kalau orang sudah menerima mujizat, lebih menikmati mujizat yang sudah dia peroleh, dan dia lupa atau tidak mengerti maksud dari yang memberikan dia mujizat, yaitu Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus kehendaki agar kesembuhannya dapat menjadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus juga menghormati para imam. Sesuai hukum Yahudi pada saat itu, walaupun Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang kusta itu, tetapi dia tetap menghormati para imam. Dia tetap mematuhi aturan yang berlaku saat itu. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga selaku anak-anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus. Di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, ada aturan-aturan pemerintah yang harus kita patuhi bersama. Kita semua diminta untuk tidak berkumpul dan tetap menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di ayat yang terakhir, "Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Di ayat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan syukur sebagai syukur atas apa yang Tuhan sudah buat atau berikan kepada kita. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang sampai saat ini masih kita rasakan dan kita nikmati. Kita mensyukuri berkat Tuhan yang selalu kita alami setiap hari, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Mari sama-sama kita berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu lagi. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Untuk melakukan yang terbaik.
Teman-teman dan kakak layan, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah diperkenankan untuk ibadah Taruna GPIB Bukit Zaitun Makassar secara virtual. Kepadamu kami berdoa memohon perlindungan untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya pemerintah, tim medis, dan semua yang terlibat dalamnya diberikan hikmat dan kebijaksanaan mengatasi pandemi ini. Begitupun dengan usaha vaksin yang sedang berjalan sehingga pandemi dapat teratasi. Berkati semua pasien COVID, begitu juga dengan korban bencana alam yang saat ini baik dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kiranya dapat memperoleh kesembuhan dari-Mu, Bapa di surga, dan hiburkan, kuatkan mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat COVID, bencana alam di berbagai tempat. Juga mereka yang kehilangan keluarga akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun, khususnya GPIB Bukit Zaitun dalam pelayanannya di tengah masyarakat. Berkati juga persiapan IHMPT setiap minggu agar tetap berjalan dengan baik dan lancar yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk acara kegiatan perayaan ulang tahun ke-38 Pelkat Taruna, kiranya Engkau campur tangan supaya dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, berkati kakak-kakak layan dan kami semua, anak Taruna GPIB, juga mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Sempurnakan juga sukacita bagi mereka yang berulang tahun. Inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengarkan dan menjawab doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih-Nya,
Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih untuk waktu ini dan kami berdoa kiranya pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman yang boleh memberkati kami semua hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi penuntun hidup kami dan biarlah kami semua boleh mengaplikasikan apa yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami juga bersyukur untuk Kakak Eva yang sudah boleh menjadi saluran berkat untuk kami semua, yang sudah boleh men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kakak Eva di dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, pekerjaan pelayanan dan juga keluarga Kakak Eva. Kiranya Tuhan terus pakai Kakak Eva untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan yang akan kami lanjutkan setelah ini. Kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami supaya setiap hal yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan dan kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melingkupi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah persekutuan Teruna yang telah kita ikuti bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, melalui bantuan Roh Kudus-Nya, dapat menguasai hati dan pikiran kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.